Indonesia Globe News kembali hadir bersama saya Jadi Akbar. Berikut berita pilihan selama sepekan. Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 17 Februari 2021 melakukan inspeksi mendadak pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk para pedagang. Vaksinasi massal yang digelar di Pasar Tanah Abang, Jakarta tersebut dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo meninjau proses vaksinasi massal di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Februari 2021. Presiden meninjau vaksinasi tahap kedua yang diberikan kepada pelayan publik yang memiliki tingkat interaksi tinggi dengan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Presiden berkeliling di Pasar Tanah Abang melihat proses vaksinasi dari jarak dekat. Mulai dari vaksinasi kepada para pedagang di lantai 8 Blok A maupun vaksinasi untuk para pegawai Pasar Jaya di lantai 12 Blok A. Sama halnya seperti vaksinasi tahap pertama kepada tenaga kesehatan, para peserta diperiksa terlebih dahulu sebelum vaksinasi dilakukan. Vaksinasi massal dilakukan untuk mempercepat program vaksinasi agar segera tercipta kekebalan kelompok. Sebelumnya Presiden juga sempat meninjau vaksinasi massal bagi tenaga kesehatan di Istora Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu. Melanjutkan program vaksinasi yang telah kita mulai di 13 Januari yang lalu. Di tahapan pertama kita telah melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan, dan tahapan yang kedua yang dimulai hari ini di Pasar Tanah Abang, DKI Jakarta, atas kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Provinsi DKI Jakarta, kita memulai vaksinasi untuk pelayan publik dan pekerja publik. Yang di dalam tahapan kedua yang ingin kita kerjakan. Dan hari ini kita lakukan di Pasar Tanah Abang. Tadi sudah kita lihat semuanya berjalan dengan baik. Manajemen lapangannya sangat baik. Kita harapkan para pekerja publik, pelayan publik, baik itu aparat keamanan, para pedagang pasar, wartawan, atlet, juga pekerja-pekerja di toko dan mal, semuanya akan divaksinasi. Dan ini akan berjalan setelah di Provinsi DKI Jakarta, akan berjalan di provinsi-provinsi yang lain. Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia tegaskan pemerintah tidak berniat revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Pratikno menegaskan sikap pemerintah yang tidak menghendaki adanya revisi terhadap kedua undang-undang tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah. Yang sudah baik ya tetap dijalankan. Seperti misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, itu kan sudah dijalankan dan sukses. Kalaupun ada kekurangan hal-hal kecil di dalam implementasi, yaitu nanti KPU melalui PKPU yang memperbaikilah gitu. Nah, kaitannya dengan Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu perlu kami tegaskan bahwa ketentuan Pilkada serentak itu dilaksanakan bulan November tahun 2024. Jadi Pilkada serentak bulan November tahun 2024 itu sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016.
Ya, dan itu belum kita laksanakan loh ya, pilkada serentak itu. Nah, masa sih undang-undang belum dilaksanakan, terus kemudian kita sudah mau mengubahnya. Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan gitu. Oleh karena itu pemerintah tidak mau mengubah undang-undang yang sudah diputuskan tapi belum dijalankan. Dan tolong nih, ini saya juga ingin nitip ya, tolong jangan dibalik-balik, seakan-akan pemerintah yang mau mengubah undang-undang gitu. Enggak, pemerintah justru tidak ingin mengubah undang-undang yang sudah ditetapkan, tapi belum kita laksanakan, gitu, kaitannya dengan pilkada serentak itu. Karena ada anggapan bahwa sikap pemerintah ini untuk menghalangi Gubernur DKI misalnya. Enggak lah. Ya ingatlah undang-undang ditetapkan tahun 2016. Pak Gub DKI waktu itu masih mendikbud, jadi nggak ada hubungannya lah itu, sama sekali nggak ada hubungannya. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi justru jangan dibalik-balik juga. Jangan undang-undang mau dirubah untuk tujuan tertentu. Justru kita ingin kembali bahwa undang-undang sudah ditetapkan tahun 2016, belum kita laksanakan, mari kita laksanakan. Jangan sampai kemudian menimbulkan malah kepastian kan, sudah ditetapkan kok nggak jadi dijalankan. Atau bahkan ada kabar bahwa ini juga digunakan sebagai untuk mencalonkan Gibran di tahun 2024. Aduh. Mas Gibran masih jualan martabak tahun 2016, jadi pengusaha nggak ada kebayang, mungkin nggak kebayang juga akan maju wali kota pada waktu itu. Jadi sekali lagi itu jangan dihubung-hubungkan dengan itu sama sekali. Sekali lagi sikap pemerintah didasarkan kepada undang-undang ini sudah ditetapkan tahun 2016, ketentuan pilkada serentak yang sudah ada di dalam undang-undang belum kita laksanakan, ya kita laksanakan. Anggota Komisi 9 DPR RI, Kamrus Samad, memberikan pandangannya dalam pengkajian ulang pembebasan pajak mobil baru dengan tujuan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah gratis pajak mobil baru dapat benar-benar menarik minat pembelian kendaraan atau justru menghilangkan pemasukan negara. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamrus Samad meminta agar pemerintah dapat mengkaji ulang pembebasan pajak mobil baru yang ditargetkan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Ia mempertanyakan gratisnya pajak mobil baru dapat benar-benar menarik minat pembelian kendaraan atau justru menghilangkan pemasukan negara. Menurutnya arah kebijakan pemerintah harus memakai skala prioritas dengan melihat sektor-sektor yang dapat bertahan pada saat pandemi. Sektor itu antara lain sektor agro, sektor digital, dan industri kesehatan. Dirinya menilai industri otomotif bukan merupakan skala prioritas kita untuk mengeluarkan kebijakan pajak penjualan untuk barang mewah atau PPNBM untuk mobil baru dengan bunga 0%, walaupun itu dilakukan secara bertahap. Yang harus kita lakukan adalah melihat sektor-sektor yang masih bisa survive. Selama pandemi ini. Nah, ada 3 sektor yang bisa survive, Mbak Rahmat. Yang pertama agro, yang kedua digital, ICT, yang ketiga adalah healthcare, industri kesehatan. Itu artinya kalau kita ingin supaya pertumbuhan ekonomi ini cepat rebound, maka 3 sektor ini harus kita dorong, berikan akselerasi dan afirmasi kebijakan. Nah, pertanyaannya kemudian, berapa besar tenaga kerja dari sektor pertanian? Ada 39 juta rakyat kita yang ekosistemnya itu di sektor pertanian. Kalau begitu ini yang harus digenjot dibandingkan dengan industri otomotif yang hanya 1,5 juta. Artinya apa, Mbak? Bukan skala prioritas kita untuk mengeluarkan kebijakan PPNBM untuk mobil baru dengan bunga 0%, walaupun itu dilakukan secara bertahap dengan kategori 1.500 cc ke bawah. Nah, yang kita harus sadari, DPK meningkat, dana pihak ketiga di perbankan meningkat. Itu artinya pemilik uang belum melihat ada peluang opportunity di lapangan sehingga uangnya ditarik untuk berinvestasi. Nah, ini yang harus diciptakan koridor kebijakan. Willy Aditya melakukan sosialisasi 4 pilar MPR RI di Sidoarjo dalam kunjungan kerjanya ke Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo.
Anggota MPR RI Willy Aditya menyampaikan pentingnya literasi dan narasi dari nilai-nilai kebangsaan dihidupkan kembali. Menurutnya, kampus adalah tempat yang tepat untuk memulai kembali gerakan tersebut. Narasi kebangsaan dirasakan semakin kering dari praktik bernegara dewasa ini. Kenyataan ini menjadi permasalahan yang dirasakan oleh banyak kalangan untuk dihidupkan kembali. Dalam kunjungan kerjanya ke Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo atau UNUSIDA, anggota MPR RI Willy Aditya menyampaikan pentingnya literasi dan narasi dari nilai-nilai kebangsaan dihidupkan kembali. Menurutnya, kampus adalah tempat yang tepat untuk memulai kembali gerakan yang demikian. Oleh karena itu, negara butuh literasi dan narasi yang sejalan agar masyarakat dan Pancasila terus berkembang. Sosialisasi pilar kebangsaan yang dilakukan Willy Aditya rencananya akan digulirkan terus untuk masyarakat Jawa Timur sebagai daerah pemilihannya. Dan yang ditegaskan oleh Bung Karno, saya itu kulo niku bukan pencetus Pancasila. Saya ini bukan yang membuat Pancasila, tapi Pancasila ini adalah sebuah ikhtiar yang lahir dan hadir dari dalam bumi Nusantara, dan bukan hanya dari masa penjajahan saja, tapi jauh sebelumnya dalam tradisi Nusantara. Arsul Sani menanggapi kasus pelanggaran HAM di Papua bahwa ia tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja. Arsul Sani mengakui bahwa di Papua memang terdapat peristiwa kriminal yang harus ditindak tegas. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menanggapi kasus pelanggaran HAM di Papua. Arsul mengatakan bahwa ia tidak bisa hanya melihat dengan satu sisi saja. Arsul Sani mengakui bahwa di Papua memang terdapat peristiwa kriminal yang harus ditindak tugaskan. Tetapi ia juga mengatakan bahwa dialog dengan semua elemen masyarakat Papua harus semakin diintensifkan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah perlu melakukan tindakan tegas dan semua yang melakukan pelanggaran hukum harus diproses dengan transparan. Sebelumnya Kapolda mengatakan terdapat 13 kasus pelanggaran HAM yang harus diselesaikan sejak tahun 2014. Kalau kita bicara soal Papua ini, ya tentu kita tidak bisa kemudian menyampaikan hanya satu sisi saja, karena di sana kan banyak sisi ya. Di satu sisi memang di sana ada peristiwa kriminal ya, dalam bentuk penembakan-penembakan, apalagi itu dilakukan terhadap TNI kita, terhadap anggota Polri kita, dan juga kepada masyarakat. Ya, itu perbuatan kriminal yang memang juga harus kemudian jajaran keamanan kita dan penegak hukum kita dalam ini Polri yang di-backup sepenuhnya oleh TNI harus melakukan penindakan pengejaran yang tegas tapi tentu terukur. Kenapa kok perlu terukur? Karena Papua ini begitu ada hal yang dipandang sebagai katakanlah pelanggaran terhadap prosedur, itu langsung akan menjadi isu sebagai sebuah pelanggaran HAM yang kadang-kadang levelnya dibawa keluar negara ini. Nah, tapi di sisi lain, saya kira dialog dengan berbagai elemen masyarakat Papua itu harus makin diintensifkan ya. Kita juga mengapresiasi misalnya memang ini tidak di Komisi 2 tapi di MPR ada forum for Papua dan segala macam yang secara intensif itu membantu saya kira menemukan titik temu antara para pemangku kepentingan yang ada di Papua, mulai dari katakanlah tokoh adat, kemudian juga para pimpinan daerah dan birokrat di sana, dan juga elemen pemerintahan yang ada di sana, mulai dari TNI, Polri, dan lain sebagainya. Nah ini harus kita dorong terus, dan kita harapkan juga, karena pemerintah secara khusus juga sudah membentuk Des Papua ini ya, ini untuk bisa bekerja dan menunjukkan kepada publik bahwa ada progres yang dicapai, dan itu perlu disampaikan juga ya. Polisi selidiki video viral Crazy Rich Pig Helena Lim. Kepolisian dari Polda Metro Jaya bersama tim penyidik Polda Metro Jakarta Barat mendatangi Puskesmas Kebonjeruk dan Apotik Bumi Jakarta Barat. Kedatangan polisi ini untuk melayangkan surat pemeriksaan kepada pihak Puskesmas dan juga Apotik.
Petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya bersama tim penyidik Polres Metro Jakarta Barat mendatangi Puskesmas Kebonjeruk dan Apotik Bumi Jakarta Barat Rabu siang. Kedatangan polisi ini untuk melayangkan surat pemeriksaan kepada pihak puskesmas dan apotik. Rabu siang, petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya dan penyidik dari Polres Metro Jakarta Barat mendatangi gedung Puskesmas Kebonjeruk yang berada di Jalan Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat. Petugas langsung menuju lantai 4 gedung Puskesmas untuk melakukan penyelidikan terkait legalitas pemberian izin vaksinasi COVID-19 yang diterima Helena Lim dan rombongan pada Senin lalu. Dalam penyelidikan kali ini, petugas memeriksa sejumlah saksi yang bekerja sebagai staf Puskesmas dan mengumpulkan sejumlah berkas-berkas. Setelah kurang lebih 1 jam, petugas dari Polda Metro Jaya dan penyidik dari Polres Metro Jakarta Barat langsung meninggalkan Puskesmas dengan membawa sejumlah barang bukti. Setelah itu, polisi langsung menuju ke lokasi kedua Apotik Bumi yang berada di kawasan Green Garden Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di sini, polisi langsung menuju lantai 2 apotik dan mencari pemilik apotik. Pihak Dinas Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat yang kebetulan berada di apotik ini enggan memberikan keterangan kepada awak media yang saat itu hendak melakukan klarifikasi. Helena Lim, yang merupakan influencer sekaligus konglomerat ini diduga mengajukan vaksin gratis Sinovac dengan mengajukan surat rekomendasi sebagai staf tenaga kesehatan dari Apotik Bumi. Polisi menduga jika Helena Lim bukanlah seorang tenaga kesehatan dan masih didalami terkait adanya dugaan pemalsuan surat. Untuk itu, pihak kepolisian telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan dan menjadwalkan akan memeriksa pihak puskesmas dan apotek serta Helena Lim untuk diperiksa terkait kasus ini pada Senin pekan depan. Ya, jadi Polres Metro Jakarta Barat kami merespon terkait dengan video viral terkait dengan seseorang yang diduga bukan tenaga kesehatan mendapatkan vaksin di Puskesmas Kebonjeruk. Saat ini pihak dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat sudah mengirimkan undangan klarifikasi kepada yang pertama pihak Puskesmas dan yang kedua ke pihak Apotek Bumi. Jadi nanti setelah klarifikasi dari dua pihak tersebut, semoga kami bisa dapatkan gambaran terang terkait dengan peristiwa yang terjadi maupun ada apa tidaknya tindak pidana dalam tindakan tersebut. Untuk Helena Lim sendiri akan dipanggil nggak Pak? Pastinya nanti kita akan melakukan klarifikasi. Yang pertama kami klarifikasi, yang pertama adalah kepada puskesmas dulu dan kemudian kepada pemilik apotek baru. Bang, dari hasil penyelidikan sementara tadi yang didapatkan apa aja, Bang? Jadi saat ini masih berupa titik ya, ada informasi saat kita interview awal, jadi menurut saya yang sudah sampaikan masih terlalu dini. Ya, nanti setelah mereka datang dengan klarifikasi, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Kapan akan diberikan selamat, Bang? Dijadwalkan, harinya sudah tanggalan. sudah tanggal hari Senin minggu depan. Hari ya. Pak, ini penegasan aja Pak, berarti yang dikejar saat ini adanya dugaan pemalsuan dokumen Pak? Ya, kita lagi pelajari ada apa tidaknya tindak pidana terkait dengan proses sehingga seseorang yang juga bukan tenaga kesehatan mendapatkan vaksin. Penegasan Pak, diduga Helena Lim ini bukan nakes Pak ya? Saat ini kita juga ya, tapi bagaimana kita pastikan kalau kita melakukan klarifikasi. Sebelumnya, vaksinasi terhadap influencer sekaligus konglomerat Helena Lim di Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta Barat yang diupload di Instastory di akun Instagram @HelenaLim899 viral di jagat media sosial. Dalam Instastory, Helena Lim bersama 8 orang rombongannya ini tampak antri untuk melakukan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta Barat. Semoga vaksinnya berhasil. Efek samping semuanya aman. Sasa. Jadi ini kepala gengnya atau ini?
Pengadilan Negeri Jakarta Barat ditutup sementara hingga tanggal 16 Februari 2021. Penutupan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini disebabkan adanya satu orang petugas security yang meninggal dunia karena terpapar virus COVID-19. Pengadilan Negeri Jakarta Barat ditutup sementara hingga tanggal 16 Februari 2021 yang akan datang. Penutupan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini disebabkan adanya satu orang petugas security yang meninggal dunia karena terinfeksi virus COVID-19. Spanduk besar bertuliskan informasi penutupan Pengadilan Negeri Jakarta Barat terpasang di pintu gerbang pengadilan yang terletak di Jalan Es Parman, Jakarta Barat, Rabu pagi. Suasana sepi menyelimuti Pengadilan Negeri Jakarta Barat pagi ini. Semua aktivitas di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat dihentikan sementara terhitung mulai hari ini hingga tanggal 16 Februari 2021 yang akan datang. Seluruh agenda persidangan pun dibatalkan, termasuk agenda persidangan dengan terdakwa John K. CS. PN Jakbar mulai hari ini ditutup sampai dengan tanggal berapa dan kenapa ditutup, ya. Pak? Terima kasih ya. Jadi Pengadilan Negeri Jakarta Barat ya mulai hari ini Rabu tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 melakukan lockdown oleh karena ada petugas security yang meninggal ya karena terpapar COVID-19. Jadi pimpinan mengambil kebijakan harus melockdown untuk waktu 1 minggu. Pak, sebelum security meninggal, Pak, apakah sudah diketahui ada staf atau karyawan termasuk security tersebut terpapar, Pak? Kami tidak mengetahui ya, jadi tahunya setelah yang bersangkutan ya, almarhum meninggal, baru tahu bahwa ternyata terpapar COVID-19. Pak, ini kan di lockdown sampai dengan tanggal 16 Februari yang akan datang, Pak. Kegiatannya nanti seperti apa, Pak? Misalnya apakah ada sidang-sidang yang ditunda atau tetap dilakukan atau seperti apa, Pak? Ya, untuk persidangan total ya, jadi sama sekali tidak ada persidangan. Sedangkan untuk pelayanan terhadap pencari keadilan yang mendesak ya dan yang urgen tetap kita layani di PTSP, di pelayanan terpadu satu pintu. Jadi untuk memberikan tetap ya pelayanan yang mendesak dan urgen sekali. Untuk persidangan total jadi berhenti untuk sementara 1 minggu ini. Termasuk sidang perkara yang sekarang menarik perhatian masyarakat, sidang perkara atas nama John K. dan kawan-kawan yang harusnya sidangnya hari ini, kita majelis hakim menunda 2 minggu sampai dengan tanggal 24 Februari 2021. Oke, Pak, selain tertundanya semua aktivitas termasuk persidangan, Pak, ada nggak sih kegiatan atau langkah-langkah yang diambil PN terkait adanya petugas security yang meninggal karena COVID, misalnya melakukan penyemprotan disinfektan atau sterilisasi semua ruangan dan pemeriksaan swab antigen terhadap para karyawan yang ada sekarang ini, Pak? Ya, yang sekarang ya lagi dilakukan ya untuk mengantisipasi tadi lockdown. Jadi telah dilakukan penyemprotan ya disinfektan untuk seluruh area di luar maupun di dalam seluruh ruangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ya. Kemudian nanti masalah swab nanti kita tunggu kebijakan pimpinan. Nanti setelah tanggal 17 ini bisa dilakukan swab, dan dalam surat edaran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga menghimbau kepada seluruh hakim ya dan ASN dan seluruh tenaga honorer untuk tetap mentaati protokol kesehatan dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Penutupan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini disebabkan adanya satu orang petugas security yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19 pada Senin lalu. Selama ditutup, hanya petugas security saja yang masuk dan rutin melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh ruangan yang ada di area Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Rencananya, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan melakukan swab terhadap seluruh staf dan karyawan guna mengetahui ada tidaknya staf atau karyawan yang terpapar COVID-19.
Pemberlakuan low emission zone menuai keributan sejumlah pengendara sepeda motor dan ojek daring, terlibat keributan dengan petugas kepolisian lalu lintas dan Sudin Perhubungan Jakarta Barat yang tengah bertugas melakukan pemberlakuan low emission zone atau kawasan rendah emisi di kawasan Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat. Keributan tersebut terjadi dipicu lantaran para pengendara dari ojek daring tak terima jika mereka harus mencari alternatif jalan lain. Kamu jangan kayak gini, ini kebijakan kita. Pak, jalan macet, Pak. Petugasnya supaya lancar, kendaraan. Sejumlah pengendara sepeda motor dan ojek daring terlibat keributan dengan petugas kepolisian lalu lintas dan Sudin Perhubungan Jakarta Barat yang tengah bertugas melakukan pemberlakuan low emission zone LEZ atau kawasan rendah emisi di kawasan Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat, Rabu siang. Keributan tersebut terjadi dipicu lantaran para pengendara dan ojek daring tak terima jika mereka harus mencari alternatif jalan lain lantaran jalan yang mereka biasa lintasi terkena sistem pemberlakuan LEZ tersebut. Tak hanya terlibat adu mulut, para pengendara sepeda motor dan ojek daring tersebut juga membuka paksa barrier penutup jalan dan mereka pun menerobos agar bisa melintas. Keributan ini seketika terjadi antara para pengendara sepeda motor dan ojek daring dengan petugas kepolisian lalu lintas dan Sudin Perhubungan Jakarta Barat di Jalan Kunir Taman Sari, Jakarta Barat, Rabu siang. Para pengendara sepeda motor dan ojek daring ini protes kepada petugas yang tengah bertugas melakukan pemberlakuan low emission zone LEZ atau kawasan rendah emisi di kawasan Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat. Bahkan, tak hanya terlibat adu mulut, para pengendara sepeda motor dan ojek daring tersebut juga nekat membuka paksa barrier penutup jalan untuk bisa menerobos masuk melintas di lokasi. Kendati di tengah emosi para pengendara sepeda motor dan ojek daring tersebut, petugas kepolisian dan Sudin Perhubungan Jakarta Barat tersebut tetap tenang dan tak terpancing keributan dan hanya membiarkan para pengendara sepeda motor tersebut melintas masuk ke dalam kawasan Kota Tua. Seorang pengendara sepeda motor yang diduga sebagai provokator keributan di lokasi pun terpaksa diamankan petugas, kendati akhirnya dilepaskan karena diduga stres. Sementara itu, Kasudin Perhubungan Jakarta Barat, Erwansyah, membenarkan kejadian tersebut dan memahami situasi yang terjadi. Dirinya juga berharap agar masyarakat khususnya pengendara dapat menaati pemberlakuan low emission zone, LEZ atau kawasan rendah emisi di kawasan Kota Tua yang sosialisasinya telah berjalan sejak 18 Desember 2020 lalu. Masalahnya apa tuh, Pak? Masalahnya ini akses jalan tutup yang arah mau ke Kota Mangga 2. Oh, jadi tutup ya, Pak ya? Nah. Udah berapa lama, Pak, ada penutupan jalan begini, Pak? Udah ada seminggu. Seminggu ya? Seminggu. Memang tadi ada sedikit protes dari masyarakat yang cukup keras akibat penutupan di Jalan Kunir yang masuk ke Jalan Lada. Memang saya pikir itu wajar dari masyarakat karena memang kekurang pahaman mereka tentang diberlakukannya LEZ ini. Ya, harapannya ke depan masyarakat lebih tahu sehingga mencari jalan alternatif untuk tidak melewati kawasan Kota Tua. Demikian. Artinya itu dipicunya karena apa, Dan? Karena memang dia tidak mau dialihkan lalu lintasnya, dia tetap mau melewati Jalan Lada untuk akses menuju kawasan Glodok maupun Mangga 2. Gitu. Katanya ada yang diamankan juga, Dan? Ya, tadi memang sempat kita amankan ke Polsek Taman Sari, cuman setelah diteliti di Taman Sari, diteruskan ke panti sosial. Menurut informasi dari Polsek, sepertinya perlu pembinaan sosialnya, mungkin agak kurang waras atau gimana lah, mungkin dia, saya kurang paham. Cuman memang sama Polsek diarahkan untuk dibawa ke panti sosial. Pemberlakuan low emission zone, LEZ atau kawasan rendah emisi di kawasan Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat
tersebut rencananya akan langsung diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan minggu depan. Namun dalam proses sosialisasi pemberlakuan Low Emission Zone (LEZ) atau kawasan rendah emisi di kawasan Kota Tua sebagai objek revitalisasi kawasan pariwisata tinggi tersebut, menuai pro dan kontra bermunculan. Kendati demikian, pemberlakuan Low Emission Zone (LEZ) atau kawasan rendah emisi di kawasan Kota Tua dilakukan sebagai langkah Pemprov DKI Jakarta untuk menurunkan kadar emisi di Jakarta yang selaras dengan program pemerintah pusat yang ingin menurunkan emisi sebanyak 26% di Indonesia sejak tahun 2020 hingga 2030. Untuk kendaraan pribadi, angkutan barang, dan umum non-Transjakarta tidak diperkenankan melalui ruas jalan LEZ dengan pengecualian yang telah diatur. Luapan aliran Kali Sekretaris membuat banjir di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat membuat sejumlah ruas jalan di sekitarnya banjir dengan ketinggian 60 cm. Sejumlah pengendara yang nekat melintasi tingginya banjir terpaksa harus mengalami mati mesin akibat banjir. Luapan aliran Kali Sekretaris di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat membuat sejumlah ruas jalan di sekitarnya tergenang air banjir dengan ketinggian kurang lebih 60 cm pada Selasa sore. Sejumlah pengendara yang nekat melintasi tingginya banjir terpaksa harus mengalami mati mesin akibat terendam air. Intensitas hujan yang cukup tinggi di ibu kota sejak pagi tadi membuat aliran Kali Sekretaris di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat meluap dan mengakibatkan sejumlah ruas jalan di sekitarnya tergenang air banjir. Seperti di Jalan Daan Mogot 2 dan Jalan Raya Sekretaris, ketinggian air mencapai kurang lebih 60 cm. Akibatnya pengendara banyak yang melakukan putar balik karena tidak berani menerobos tingginya genangan air banjir. Warga dan pengguna jalan mengaku terganggu akibat dari banjir yang menggenangi jalan ini. Selutut? Ya. 60 cm? Ada 60 cm ada. Ini dari mana Pak airnya Pak? Keluar dari kali. Oh, udah sering Pak terjadi banjir kayak gini? Sering. Karena kan air kalinya kiriman, jadi keluar dari kali. Ya. Bapak dengan Bapak siapa Pak? Ya. Dengan Bapak siapa? Ya. Dengan Bapak siapa? Hendra, makasih Pak. Hendra. Mana? Selutut. Ada 60 cm Bu? Ada kurang lebih. Oh gitu. Ibu tadi mau dari mana mau ke mana? Dari Tanjung Duren mau ke Daan Mogot. Oh gitu. Bu, ini emang sering banjir atau gimana sih Bu di sini Bu? Katanya sih sering, soalnya sih baru kali ini lewat pas banjir. Tadi motornya kenapa Bu? Mogok. Robos ya Bu ya? Iya dipaksa terus. Makasih Bu, dengan Ibu siapa Bu? Yulia. Ibu kasih. Ya. Ini udah semenjak dari tahun baru yang lalu ya, tahun 2020 ya. Ketinggiannya berapa Pak banjirnya Pak? Ketinggiannya kalau di jalanan ini sekitar bisa sampai sepaha lah, orang dewasa. Setengah meter ada ya Pak ya? Ada. Kalau di dalam lebih tinggi. Lebih tinggi? Iya. Pemukiman Pak? Iya, di dalam komplek ini. Mbak, dengan adanya banjir ini mengganggu nggak sih Pak? Sangat ganggu Pak. Kita kan nggak bisa aktivitas Pak. Kita jadi terganggu banget. Ini akses kan putus Pak. Bisa. Bapak dengan Bapak siapa Pak? Saya dengan Pak Asyau. Pak Asyau? Iya. Asyau? Iya. Makasih Pak Asyau. Ya. Diketahui dalam 2 tahun terakhir bila musim penghujan tiba, aliran Kali Sekretaris kerap meluap dan menyebabkan banjir di sejumlah ruas jalan di sekitarnya. Warga sekitar dan pengguna jalan berharap kepada pemerintah dan instansi terkait dapat segera melakukan normalisasi Kali Sekretaris agar banjir tidak kembali terjadi di sejumlah ruas jalan di kawasan bantaran Kali Sekretaris. Viral, banjir komentar soal Nisa Sabian dituduh jadi orang ketiga penyanyi grup band Sabian Gambus. Hoirunisa atau yang akrab disapa dengan Nisa Sabian ramai menjadi sorotan publik dikarenakan adanya isu yang dikabarkan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga sang keyboardis Ayus Sabian. Penyanyi grup band Sabian Gambus Hoirunisa atau yang akrab disapa dengan Nisa Sabian ramai menjadi sorotan publik dikarenakan adanya isu dirinya yang dikabarkan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga sang keyboardis Ayus Sabian.
Kabar itu diviralkan oleh salah satu akun gosip di Instagram dengan mengunggah percakapan salah satu warganet yang mengaku sebagai sepupu istri Ayu Sabian. Dalam hasil screenshot percakapan itu dikatakan bahwa Ayu Sabian sudah melakukan perselingkuhan selama bertahun-tahun dan diduga sosok orang ketiga dalam hubungan mereka adalah Nisa Sabian. Dikabarkan istri Ayu Sabian, Riri Fairuz, sudah melayangkan gugatan cerai kepada suaminya. Melalui postingan Instagramnya, Riri mengunggah sebuah foto dengan menuliskan keterangan tentang hubungan rumah tangga, seolah membenarkan isu itu. Sampai saat ini kolom komentar di postingan Instagram Nisa Sabian dibanjiri dengan komentar netizen yang penasaran atas kebenaran kabar tersebut. Namun demikian, Nisa dan Ayu Sabian belum memberikan klarifikasi maupun keterangan lebih lanjut terkait kasus ini. Demikianlah Indonesia Globe News selama sepekan. Jangan lupa untuk tetap saksikan Indonesia Globe News dengan mengunjungi akun YouTube di Indonesia Globe dan juga website kami di www.indonesiaglobe.co. Saya Jadi Akbar beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.